Perkenalkan, nama saya Imadi Arisila. Saya dari D3 Agribisnis kelas A, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Saya di sini akan mempresentasikan tugas manajemen pemasaran. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran bagi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan peluang pasar, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya, yang bersumber dari Wikipedia. Segmentasi targeting positioning adalah bagian dari sebuah marketing strategi. Konsep ini menitik beratkan pada bagaimana seorang marketing mampu memetakan siapa yang akan menjadi sasaran tembak pasar mereka. Strategi pemasaran baru akan berhasil dan dapat berjalan dengan lancar bila produk yang dipasarkan sesuai dengan konsep strategi pemasaran modern yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku seragam, atau proses pengelompokan bagian-bagian pasar yang berperilaku sama dari keseluruhan pasar yang beragam. Secara umum, tujuan segmentasi pasar adalah memperoleh bagian pasar yang punya karakter dan perilaku yang lebih seragam. Pembagian segmentasi pasar secara umum yaitu yang pertama geografis. Pembagian ini berdasarkan wilayah, pemukiman, perkotaan, dan sebagainya. Pasar dapat dibedakan menurut batas-batas wilayah atau daerah. Misalnya pasar daerah, barat, dan timur. Demografis atau usia, kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Pasar dapat dibedakan menurut perbedaan wilayah usia, misalnya usia. Perilaku pasar anak-anak akan berbeda dengan pasar dewasa. Psikografis, yaitu sikap, motivasi, persepsi, dan sebagainya. Pasar dapat dibedakan menurut perbedaannya. Misalnya sikap konsumen terhadap produk tertentu. Yang keempat, kebiasaan, seperti membeli, mengonsumsi, dan sebagainya. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. 3 kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan segmen yang akan ditarget yaitu: yang pertama, memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan itu memiliki kekuatan untuk mendominasi segmen pasar yang dipilih. Segmen pasar yang ketiga, segmen pasar yang dibidik itu harus didasarkan pada situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik target segmen. Ada 3 strategi umum dalam menyeleksi pasar sasaran, yaitu yang pertama, mass market strategi atau strategi penetapan sasaran yang sama. Pasar bisnis menggunakan 2 cara untuk memasuki pasar yang sama. Pertama adalah tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen yang ada serta mendesain produk tunggal dan menetapkan program pemasaran yang akan melayani semua kelompok pasar atau disebut undifferentiated marketing. Yang kedua, niche market strategi penetapan ceruk pasar. Strategi ini dilakukan dengan menargetkan upaya pemasaran pada suatu atau lebih segmen. Tujuan strategi ini adalah menghindari persaingan langsung yang berada di segmen yang lebih besar, misalnya
pendirian supermarket skala kecil di wilayah perumahan penduduk atau komplek. Konsentrat marketing atau growth market strategi. Strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Strategi pertumbuhan pasar ini ditetapkan oleh perusahaan kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar. Positioning. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain cipta perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai yang dilakukan suatu segmen tertentu yang dilakukan perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Yang menentukan positioning. Yang pertama adalah kajian terhadap konsumen, customer. Di sini positioning harus mendeskripsikan value bagi konsumen karena positioning mendeskripsikan value yang unggul. Selain itu, positioning merupakan penentu bagi konsumen pada saat memutuskan untuk membeli. Didasarkan atas kajian pada kapasitas perusahaan. Di sini positioning harus mencerminkan kekuatan keunggulan kompetitif perusahaan, seperti lokasi yang strategis. Didasarkan atas pada pesaing, kompetitor. Di sini positioning harus bersifat unik, sehingga dengan mudah mendiferensiasikan diri dari para pesaing. Yang terakhir didasarkan atas kajian terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis, change. Dikatakan bahwa positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis. Bisnis atau landasan penentu positioning. Yang pertama, posisi nilai dan manfaat yang dapat diberikan perusahaan. Yang kedua, capaian yang telah dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Yang keempat, atribut yang jadi keunggulan produk dan merek perusahaan. Yang kelima, bisnis baru yang dimasuki. Yang keenam, originalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek baru di pasar. Itu dia definisi dari pemasaran. Selanjutnya, strategi pemasaran tanaman hias, khususnya tanaman hias Anglomena. Peluang usaha dari usaha ini yaitu ketika banyak sektor usaha mengalami kelesuan di tengah pandemi, berbanding terbalik dengan sektor tanaman hias justru menaik dengan tajam. Sejak pandemi COVID-19 dan masa PSBB, membuat banyak masyarakat berdiam diri di rumah dan melakukan aktivitas memelihara tanaman di rumah. Budidaya tanaman hias saat ini bisa dikatakan sebagai ladang usaha yang cukup menjanjikan. Apalagi perkembangan teknologi lewat berbagai kanal media sosial membuat tren pembeli tanaman hias semakin meningkat. Salah satu tanaman hias yang sangat bernilai ekonomi tinggi di tengah pandemi COVID-19 adalah bunga Anglomena. Adapun jenis Anglomena yang populer di Indonesia pada masa pandemi COVID-19, yang pertama Anglomena bidadari, terdiri dari warna kuning hingga pink dan hijau, disertai tangkai penopang berwarna merah muda dan pada ujungnya tumbuh bercak-bercak hijau. Anglomena ini dihargai dengan kisaran harga sekitar 100.000 per potnya. Anglomena moonlight, tampilan sangat ideal dengan bentuk daun yang membulat serta cekung, layaknya sebuah mangkuk. Anglomena ini dihargai sekitar harga Rp100.000. Anglomena Claudia. Karakteristik dari Anglomena Claudia ini ditandai dengan permukaan daun yang berwarna hijau pucat atau hijau. Anglomena ini dihargai sekitar harga Rp135.000 per bijinya. Segmentasi pasar.
Segmentasi pasar Anglomena menurut sifat demografisnya, yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Konsumen laki-laki lebih sedikit daripada konsumen perempuan. Konsumen perempuan cenderung mengikuti tren mengakibatkan jumlah pembeli lebih banyak perempuan. Di sini konsumen yang akan dituju yang ada yaitu konsumen laki-laki dan perempuan. Konsumen laki-laki memang cenderung sedikit karena laki-laki cenderung tidak mengikuti tren atau dia hanya membeli karena sekedar hobi. Sedangkan perempuan itu dia lebih cenderung mudah terpengaruh oleh tren. Makanya perempuan mayoritas mengikuti tren. Pada saat pandemi COVID-19, Anglomena saat itu sedang tren sehingga pembeli banyak pada perempuan. Segmentasi menurut geografis atau tempat tinggal. Yang pertama yaitu konsumen sekitar atau yang berasal di daerah sekitar masih dalam cakupan Bandar Lampung. Di sini letak usaha Anglomena ada di Bandar Lampung, sehingga konsumen yang berada di sekitar Bandar Lampung itu termasuk konsumen di dalam daerah. Konsumen luar atau yang tinggal di luar daerah Bandar Lampung, hingga di luar pulau masih dalam pasar Indonesia. Di sini target yang kedua yaitu pasar di luar daerah Bandar Lampung, bisa di Lampung Tengah ataupun Lampung Timur dan sekitarnya, ataupun di luar pulau seperti Jawa dan Kalimantan, itu masih bisa dilayani semasih di dalam kawasan Nusantara. Kami di sini melayani pengiriman lewat paket kargo maupun penerbangan antar pulau. Segmentasi pasar menurut psikografis. Yang pertama yaitu konsumen membeli karena hobi. Cenderung lebih konsisten dalam beli produk. Konsumen yang hobi akan membeli produk secara terus-menerus, tapi jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu, yang kedua ini, konsumen yang hanya mengikuti tren, membeli produk hanya karena ingin mengikuti lingkungan, sehingga penjualan meningkat pada saat tren. Karena konsumen yang mengikuti tren atau ikut-ikutan, dia akan membeli produk secara besar-besaran. Habis itu setelah trennya menghilang, maka dia akan berhenti membeli produk tersebut. Adapun yang membeli dengan banyak dengan tujuan menjual kembali, itu semua karena pengaruh sebuah tren. Target penjualan dalam pasar Anglomena adalah yang pertama, penghobi tanaman hias yang terpengaruh tren. Konsumen yang hobi tanaman hias pada keadaan sebelum tren saja sudah membeli, apalagi jika saat tren daya beli akan semakin meningkat. Jadi penghobi tanaman hias itu dia terus membeli secara bertahap walaupun tidak sedang tren. Pada saat tren dia akan pembelian dia akan meningkat karena biasanya penghobi itu di samping dia mengkoleksi, dia akan menjual, sehingga dia akan membeli secara partai besar untuk dijual kembali. Yang kedua, perempuan, terutama ibu-ibu, biasanya mudah terpengaruh tren dan daya beli mereka pun sangat tinggi. Perempuan biasanya menyukai tanaman hias karena bentuknya yang unik, warna yang colok. Dari pengalaman saya menjual
tanaman hias, terutama Anglomena, konsumen yang lebih banyak, paling banyak itu yaitu perempuan, terutama ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu mudah terpengaruh dengan tren. Mungkin karena untuk menghibur diri dari kesibukan di rumah, dia membeli bunga untuk sekedar menghilangkan stresnya mungkin, sehingga pada saat tren itu yang banyak membeli itu biasanya perempuan, yes, apalagi ibu-ibu. Yang terakhir, positioning. Dari definisi sebelumnya, positioning itu penempatan citra perusahaan di benak konsumen. Jadi perusahaan itu harus memiliki citra yang baik di konsumen, sehingga konsumen itu akan selalu membeli di tempat kita. Dalam kata lain, langganan lah. Positioning dalam perusahaan Anglomena, dikarenakan menguasai pasar tanaman Anglomena tidak mungkin, maka kami menggunakan cara yang lebih spesifik dalam menempatkan citra produk dalam hati konsumen, yaitu dengan cara pelayanan serta kenyamanan yang ekstra dalam berbelanja, sehingga konsumen akan merasa ingin membeli hanya di tempat kita. Dengan memberikan pelayanan serta kenyamanan, otomatis konsumen akan merasa berbelanja di sana adalah pilihan terbaik dibanding berbelanja di tempat-tempat lain. Yang berikutnya, adapun cara lain adalah dengan mengikuti kontes, sehingga secara tidak langsung produk akan dikenal terutama di kalangan penghobi. Dengan mengikuti kontes-kontes, maka produk kita akan dikenal oleh kalangan penghobi bahwa produk kita itu kualitasnya terbaik, apalagi kalau menang kontes. Pasti harga jual dari produk kita ini akan meningkat. Tanaman hias Anglomena ternyata pada habitat aslinya dijumpai di hutan-hutan daratan rendah dengan ketinggian 0 sampai 600 mdpl. Namun ketinggian 300 sampai 400 mdpl cukup ideal untuk Anglomena tumbuh bagus dengan sosok tegap dan daun cukup tebal, warna corak tampak nyata pada daunnya. Memelihara daun bunga Anglomena ini sangatlah mudah. Cukup menggunakan media tanam pupuk kompos dan ditaruh di tempat yang cukup sinar matahari. Dengan begitu warnanya akan cerah serta pertumbuhannya yang baik. Maka dari itu banyak sekali orang yang suka dengan tanaman ini ketimbang tanaman hias lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Itu dia presentasi dari saya.